Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufliyah, asal saya Serang dengan NIM 2214367. Hobi saya berenang. Di sini saya akan mengerjakan UAS filsafat umum yang dimana saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat kebenaran ilmu filsafat dan agama. Kedua yaitu hubungan antara ontologi, epistemologi, aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Dan ketiga, jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Dan terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Langsung saja materi yang pertama yaitu perbedaan sifat kebenaran ilmu filsafat dan agama. Persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya mencari kebenaran dengan cara mengadakan riset dan penyelidikan untuk mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan cara menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Agama dengan caranya sendiri memberikan jawaban atas persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Terhadap perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan riset, pengalaman empiris, dan percobaan eksperimen. Kedua yaitu materi tentang hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi sering didefinisikan dengan metafisika, yaitu juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realitas. Realitas itu sendiri adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pemikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai value dan nilai dan implementasi aksiologi di bidang pendidikan ialah pendidikan yang menguji mengintegrasikan semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Yang ketiga yaitu jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Filsafat di dunia Islam lahir dari eksplorasi filsuf tentang warisan filsafat Yunani yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Penerjemah berlangsung entas ketika dinasti Abbasiyah memegang kendali pemerintahan. Dalam Encyclopedia Islam disebut semula mereka hanya tertarik menerjemahkan naskah ilmu pengobatan Yunani, tetapi ketertarikan mereka juga merambah kepada teks-teks filsafat. Perhatian pada filsafat meningkat pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 1833. Putra Harun al-Rasyid berbeda dengan orang yang Yunani. Filsuf Islam berfokus pada filsafat kenabian. Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber sentral spekulasi filsuf Islam selama berabad-abad. Abad awal pertama filsuf Islam ditandai dengan munculnya sejumlah mazhab, salah satunya adalah Mashhun atau perspektif. Mazhab ini merupakan sintesis antara prinsip Islam atau aliran filsafat Yunani, Aristotelisme, dan Neopolitisme. Pendiri mazhab ini adalah Abu Yaqub al-Kindi. Sejumlah sumber mengungkapkan Abu al-Abbas Irasyari merupakan muslim pertama yang menuliskan karya filsafat. Sayangnya tidak ada karya yang bertahan. Berbeda dengan Al-Kindi yang karyanya diketahui banyak orang dalam mengembangkan mazhab filsafatnya, ia menghadapi persoalan harmonisasi antara imam dan akal. Kemudian muncul Abu Nasyr al-Farabi. Sejumlah kalangan menganggap al-Farabi melebihi Al-Kindi, dan Ibnu Sina muncul pula dengan beragam karyanya. Selain adanya filsafat bermazhab, abad-abad awal perkembangan filsafat Islam juga melahirkan filsuf
independen, mereka juga berpengaruh. Salah satunya adalah Muhammad bin Zakaria al-Razi. Selain filsuf, dia kenal sebagai dokter terbesar setelah Ibu Sina. Pada akhir filsafat Islam tak hanya perkembangan di wilayah Arab ataupun Persia, tetapi juga di barat yaitu Spanyol, diawali oleh munculnya filsuf bernama Ibnu Masyaroh. Filsuf awalnya lainnya adalah Ibnu Hazm, yaitu merupakan ahli fikih, teolog, filsuf, dan penulis salah satu karya Muslim pertama mengenai perbandingan agama. Pada masa selanjutnya, ada nama Ibnu Tawafil yang terkenal dengan karya novel filsafat menjadi judul Hai Ibnu Yaqzan. Pada abad ke-16, bersamaan dengan berdirinya dinasti Safawiyah di Persia, dimulailah fase baru dalam filsafat Islam. Ia berkaitan dengan keberadaan mazhab Isfahan yang didirikan Mir Damad. Ia mempunyai seorang murid yang sangat terkenal bernama Sadar al-Din Sharazi yang biasanya dikenal dengan panggilan Mulla Sadoroh. Mulla Sadoroh dan pengikutnya memiliki pengaruh di wilayah Persia dan India Islam. Lingkaran Syiah di Irak, di India, filsafatnya diajarkan oleh tokoh ternama pula diantaranya Syekh Wali Allah dari Delhi. Pada masa berikutnya, Jamal al-Din al-Afghani, salah satu murid mazhab Mulla Sadar, menghidupkan kajian filsafat di Mesir. Di sana beberapa cendekiawan mengikuti pemikiran Mulla Sadar seperti Abi al-Halim Mahmud. Di Pakistan ada Muhammad Iqbal, bahkan diungkapkan Maulana Maududi, pendiri Jamaat Islami di Pakistan, pada masa mudanya menerjemah sebagai Al-Fashra karya Mulla Sadar dalam bahasa Urdu. Yang terakhir yaitu apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Awalnya saya berpikir bahwa belajar filsafat itu susah, ribet, pusing, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya dipelajari, tidak seperti yang dipikirkan. Yang terpenting ada kita memahaminya. Kata Bapak dosen, dalam memahami suatu ilmu kita tidak harus langsung bisa, karena semua butuh proses, asalkan kita serius. Menurut saya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup menguras pikiran, karena mahasiswa dituntut berpikir secara kritis dalam menghadapi semua kejadian di dunia. Dan terkadang membuat kita membingungkan dan sulit diterima karena jawaban dari peristiwa tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Bahkan saking bingungnya saya tidak tahu harus bertanya apa. Walaupun demikian, saya tetap menjalani dan menikmati mata kuliah ini dan juga didukung oleh Bapak dosen. Bila menjelaskan materi filsafat menjadi ringan dan tidak terlihat sulit karena memberikan contoh yang ada di lingkungan sekitar sehingga mudah untuk dipahami. Untuk Bapak Ivan, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.